Selain keunikannya yang dapat meredup dengan tidak terduga, T-Star juga ternyata memiliki keunikan lain, yakni ukurannya yang begitu besar. Bintang yang juga disebut sebagai KIC 8462852 ini berukuran 50%. Di luar sana, jauh melampaui batas tata surya kita, di sebuah sudut gelap Cygnus lebih dari 1470 tahun cahaya dari bumi, terdapat sebuah bintang yang sejak ribuan tahun lalu memancarkan cahaya stabil menuju ruang angkasa. Sebuah cahaya yang akhirnya tertangkap oleh teleskop luar angkasa Kepler dan justru membawa teka-teki terbesar dalam sejarah pengamatan bintang. Bintang itu diberi nama KIC 8462852. Tapi dunia mengenalnya dengan sebutan T-Star, diambil dari nama sang astronom Tabitha Boyajian yang pertama kali menyadari keanehan fatal dalam pola cahayanya. Awalnya tidak ada yang aneh, cahaya bintang itu terlihat seperti bintang lainnya, terang, stabil, dan biasa. Namun saat data dari Kepler diperiksa lebih dalam, sebuah kejanggalan mulai muncul. Cahaya dari T-Star meredup secara drastis, bukan 1 atau 2% seperti yang terjadi saat planet melintas di depan bintang, tapi hingga 22% cahaya hilang, dan itu bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Yang lebih aneh, penurunan cahayanya tidak beraturan, tidak ada pola, tidak ada siklus, tidak seperti peredupan yang biasa disebabkan oleh orbit planet, bulan, atau bahkan cincin gas. Para ilmuwan mencoba mencari penjelasan logis. Apakah ada komet raksasa yang lewat? Apakah ada awan debu kosmik yang melayang-layang di orbit bintang? Tapi semua teori berujung pada jalan buntu. Tidak ada jejak debu inframerah, tidak ada gas yang terdeteksi, dan tidak ada pola yang bisa dimasukkan ke dalam rumus matematika. Dilansir dari Jet Propulsion Laboratory California Institute of Technology, bintang paling misterius di alam semesta ini juga dikenal sebagai Boyajian Star atau bintang Boyajian. Setelah keunikan dari bintang ini ditemukan pada tahun 2015, pengamatan lebih lanjut dilakukan guna mengungkap keunikan bintang ini, mulai dari bulan Januari hingga Desember 2016. Para peneliti memanfaatkan sinar ultraviolet untuk mengamati T-Star dengan menggunakan Swift. Tidak hanya itu, para peneliti juga memanfaatkan inframerah untuk mengamati bintang ini dengan menggunakan Spitzer. Hal menarik lainnya dari T-Star adalah bintang ini tidak ditemukan oleh astronom profesional, tapi oleh citizen scientists alias rakyat biasa atau tenaga non-profesional. Para citizen scientists tersebut tergabung dalam Project Planet Hunters. Proyek ini mengizinkan siapa saja untuk mencari planet di data Kepler. Selain itu, pengamatan lebih lanjut dari bintang ini juga dilakukan dengan melibatkan astronom amatir yang tidak memiliki pendidikan astronomi yang formal. Beberapa astronom amatir yang tergabung dalam pengamatan T-Star adalah Frankie Dubais, pensiunan mandor di pabrik sabuk pengaman, Ludwig Logi, koordinator keamanan di industri konstruksi, dan Steve Prow, seorang pelatih di sebuah perusahaan kereta api Belgia. Keunikan dari T-Star atau bintang TB adalah cahayanya yang dapat meredup dalam rentang waktu dan tingkat keredupan yang berbeda-beda. Kedua hal tersebut berhasil menarik minat para astronom untuk terus mengamati bintang yang ada di konstelasi Cygnus, The Swans angsa ini. Dari data yang sudah dikumpulkan oleh para astronom, cahaya T-Star diketahui dapat meredup sampai 22% dalam waktu beberapa hari. Tidak hanya itu, setelah observasi lebih lanjut, para astronom menemukan bahwa magnitudo keseluruhan bintang ini juga secara bertahap meredup selama bertahun-tahun. Keunikan pada T-Star ini mengundang banyak teori mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada bintang ini. Beberapa berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh adanya alien. Meskipun begitu, NASA memiliki teori berbeda yang lebih masuk akal, yakni adanya debu yang bergerak mengelilingi bintang. Dilansir gpl.nasa.gov, hasil studi yang menggunakan misi Switzerland dan Swift milik NASA, serta Observatorium Astrolabe Iris Belgia,
menunjukkan penyebab dari peredupan di Tebis-star kemungkinan besar karena awan debu di sekitar bintang. Para astronom berpendapat demikian karena peredupan cahaya Tebis-star lebih terlihat pada sinar ultraviolet dibandingkan dengan sinar inframerah. Selain keunikannya yang dapat meredup dengan tidak terduga, Tebis-star juga ternyata memiliki keunikan lain, yakni ukurannya yang begitu besar. Bintang yang juga disebut sebagai KIC 8462852 ini berukuran 50% lebih besar dari matahari dan juga 1000 derajat lebih panas. Beberapa hipotesis telah diajukan untuk menjelaskan perilakuannya Tebis-star. Awalnya, teori-teori yang paling banyak dibahas adalah sekelompok komet raksasa. Salah satu penjelasan awal yang paling populer adalah segerombolan besar komet yang hancur dan mengelilingi bintang tersebut. Fragmen-fragmen komet ini bersama-sama dengan debu dan gas yang dilepaskannya dapat secara intermiten menghalangi cahaya bintang. Namun, model ini kesulitan menjelaskan skala dan durasi peredupan yang ekstrim, serta tidak adanya bukti inframerah yang signifikan dari debu dalam jumlah besar. Hipotesis lain menyatakan bahwa sebuah planet besar mungkin telah hancur akibat tabrakan, menciptakan awan puing-puing yang tersebar di sekitar bintang. Namun, skenario ini juga menghadapi tantangan serupa dengan hipotesis komet, terutama dalam menjelaskan keunikan pola peredupan. Ini adalah hipotesis yang paling menarik perhatian publik dan memicu perdebatan luas. Gagasan ini mengusulkan bahwa peredupan tersebut mungkin disebabkan oleh adanya megastruktur buatan, seperti Dyson Sphere atau Dyson Swarm, yang dibangun oleh peradaban asing maju untuk memanfaatkan energi bintang mereka. Meskipun secara teoritis mungkin, hipotesis ini sangat spekulatif dan membutuhkan bukti yang jauh lebih kuat untuk bisa diterima secara ilmiah. Seiring berjalannya waktu dan pengamatan yang lebih cermat, para ilmuwan mulai mengumpulkan lebih banyak data. Pengamatan lanjutan tentang teleskop luar angkasa Spitzer dan data lain menunjukkan bahwa peredupan pada Tebis-star tampaknya lebih kuat pada cahaya biru daripada cahaya merah. Fenomena ini sangat penting karena menunjukkan bahwa apapun yang menghalangi cahaya bintang sebagian besar terdiri dari partikel-partikel kecil seperti debu, bukan objek padat yang lebih besar. Hingga hari ini, Tebis-star masih menjadi salah satu teka-teki terbesar di jagat raya. Sebuah bintang yang cahayanya redup secara acak, tak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh komet, debu kosmik, atau bahkan teori paling logis sekalipun. Setiap hipotesis yang diajukan selalu punya celah, selalu menyisakan pertanyaan baru. Mungkinkah ada struktur buatan alien raksasa di sana? Atau apakah kita hanya menyaksikan fenomena alam yang belum pernah manusia temui sebelumnya? Di tengah keheningan ruang antar bintang yang luas dan gelap, Tebis-star seakan berbisik, "Aku menyimpan sesuatu yang belum kalian pahami." Dan mungkin misteri inilah yang membuatnya begitu memikat. Apapun jawabannya, satu hal yang pasti, semesta masih menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Dan tugas kita sebagai manusia yang kecil di tengah bentangan alam semesta adalah untuk terus bertanya, terus mencari, dan terus percaya bahwa di balik setiap cahaya yang meredup mungkin ada sebuah cerita yang sedang menunggu untuk ditemukan.